Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini After edisi 14 Mei 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan ide-ide saham dari Bapak Ibu yang masuk di kolom komentar After edisi terakhir. Kita akan bahas nanti satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, agar durasi tidak terlalu panjang, kita langsung mulai saja. Sebelum saya mulai, bagi Anda yang mungkin belum subscribe channel ini, yang sudah pernah nonton Talk tapi belum subscribe, silahkan subscribe. Dan bagi Anda yang sudah merasakan manfaat, keuntungan dari menonton Talk, jangan segan-segan untuk mendukung kami dengan klik like setiap video Talk. Gitu saja, kita langsung mulai. Pertama kita akan bahas IHSG terlebih dahulu seperti biasa. Untuk IHSG minggu lalu melanjutkan penurunan ya setelah mengalami rejection dari EMA 60. Penutupan hari Jumat kemarin IHSG tutup di 6.700, masih di atas support gap 6.690, dan mungkin untuk perkiraan atau prediksi di minggu ini sudah Bapak Ibu sudah baca mungkin di website ya tadi sore ya. Sebelum Talk ini sudah ada postingan di website kami yang seperti biasa ada stock call. Di stock call sudah diberikan bagaimana perkiraan minggu ini IHSG berpotensi menyelesaikan pembentukan higher low setelah support gap tertutup, di mana support gap terdapat di 6.900 ya, 6.690-an, di mana di sini terdapat gap yang terbentuk di 24 Maret. Apabila kita perbesar ya, di tanggal 24 Maret IHSG mengalami kenaikan open gap up di 6.711 ya, kemudian sempat turun di 6.696 namun tidak tepat di closing di tanggal 21 Maret sehingga terdapat gap terbuka ya. Kemungkinan ini adalah ya, semoga kita harapkan ini adalah high low ya. Setelah mencapai ini kemungkinan ya bisa jadi akan menjadi rebound gitu ya, dan terbentuk sebuah high low sehingga kita bisa menarik uptrend line. Itu harapan, lagi-lagi kita akan lihat nanti bagaimana market bekerja, karena ya namanya prediksi bisa benar bisa salah, dan juga market selalu benar. Oke, kita langsung masuk pembahasan IHSG terlebih dahulu. Ini ada beberapa sharing yang ingin kami bagikan di kesempatan kali ini. Di bulan Mei 2023 ini kinerja IHSG sampai dengan tanggal 12 Mei hari Jumat kemarin, setidaknya IHSG sudah mengalami penurunan total 3,01% ya. Jadi memang sementara ini ya, belum tentu ini nanti di bulan Mei 2023 ini nanti IHSG minus, bisa saja ditarik naik lagi seperti bulan Januari, bulan Februari, atau di bulan Maret gitu ya. Jadi bisa aja di penutupan bulan nanti ditarik naik. Tapi sementara ini sampai dengan setidaknya tanggal 12 Mei memang IHSG memberikan tantangan bagi kita, utamanya bagi trader-trader yang masih menginginkan profit meskipun kondisi IHSG sedang mengalami penurunan seperti ini. Tentunya kondisi seperti ini tidak menutup potensi profit ya, dan masih banyak saham-saham yang mengalami kenaikan ketika IHSG turun 3%. Jadi IHSG turun 3% ya, masih ada saham-saham yang bisa kita tradingkan dan menghasilkan profit dan mengalami kenaikan, bahkan signifikan kenaikannya gitu ya. Dan berarti ya kondisi IHSG itu tidak selalu menentukan performance kita, kinerja trading kita. Ini untuk trading ya, sekali lagi ini kita membahas terkait trading ya. Dan kalau kita lihat dari kinerja PTR ya, ini terbukti ya, fakta ya, lagi-lagi faktanya ya, naik dan turunnya IHSG ya tidak berpengaruh pada kinerja PTR ya. Jadi dalam 2 tahun terakhir ini PTR ya berhasil melawan telak dan mutlak ya. Lihat ya, Anda bisa lihat bagaimana grafik kinerja pertumbuhan. Ini pertumbuhan portofolio ya, bukan profitnya, maksudnya bukan profit per saham, tapi secara total. Di mana ya untuk menghasilkan ini pasti ada profit dan lossnya. Tapi pertumbuhan portofolionya, misalkan ya dari 2 tahun yang lalu, misalkan kita ambil dari 2021 bulan Mei,
portofolio PTR itu pertumbuhannya dari awal 2018 itu 65%, ya. Kemudian di 2023 bulan April itu sudah 127%, ya. Kita bandingkan dengan IHSG. IHSG di bulan Mei, ya, 2021 itu -2, ya. Sedangkan, ya, di bulan April 2023 +12. Jadi sangat jauh, ya, sangat jauh. Dan artinya apa? Kinerja IHSG, ya, belum tentu, ya, misalkan IHSG turun juga belum tentu membuat kinerja kita turun. Bisa saja kita justru mendapatkan profit. Intinya ya kita sebagai trader memang harus bisa menyesuaikan kondisi market. Kalau kondisi marketnya seperti sekarang ini, apa saham-saham yang kita bisa pilih? Ketika IHSG sedang naik atau uptrend ataupun bullish, seperti apa saham-saham yang kita pilih? Itulah. Jadi apabila kita bisa menerapkan pendekatan tersebut, ya, kita bisa menganalisis market itu seperti apa dan kita harus apa, kemungkinan besar peluang untuk kita bisa melawan market terbukti di PTR, ya, bisa dan nyata dan faktanya seperti itu, ya. Di bulan Mei itu memang, ya, secara data sudah kami sampaikan di awal bulan kemarin, sebenarnya tidak selalu turun, namun memang kalau turun dia cukup signifikan, ya. Dan contohnya sampai dengan hari ini, sampai dengan tanggal 12 perdagangan terakhir bulan Mei 2023, IHSG -3%. Dan bagi yang mungkin baru belajar dan sebagainya, belum tentu juga, ya, mungkin mayoritas, karena IHSG itu kan menggambarkan, merefleksikan kinerja secara rata-rata pelaku pasar gitu, ya. Itu mungkin akan lebih ya bisa relatif susah, tapi kita buktikan di kinerja PTR sampai dengan tanggal 12 kemarin, ya, PTR justru tumbuh sempat 3% lebih, namun beberapa kita harus cut loss sehingga ya sedikit turun. Tapi Anda lihat overall, ya, lihat ya, trading itu nggak cuma profit tok. Ada profit, ada yang warna hijau, ada yang warna merah. Ini sudah terrealisasi, ya, sudah sell. Ini close date, artinya kita jual di hari itu, di tanggal ini. Ini harga hari belinya, ini kodenya, harga belinya, harga jualnya, dan ini adalah persentase profitnya, ya. Nah, bagaimana kok bisa merahnya juga nggak sedikit, merahnya banyak, tapi hijaunya lebih banyak? Mungkin tidak terlalu signifikan lah, ya, tidak terlalu ketara sesignifikan itu. Tapi yang Anda harus perhatikan adalah di mana, ya, ketika IHSG turun itu kita tetap bisa menghasilkan pertumbuhan. Kenapa? Padahal kalau kita lihat merahnya juga nggak sedikit, memang hijaunya lebih banyak. Karena ini, ya, karena ini. Kita fokus ke poin ini, ya. Persentase ini, ya. Intinya kalau kita trading, ya, profit harus lebih besar daripada loss, ya. Karena apa? Karena kita tidak mungkin tidak loss. Itu, ya, tidak mungkin tidak loss dalam trading. Yang kita bisa usahakan adalah meminimalkan loss. Anda lihat angkanya, ya. Baik-baik, ini lihat angkanya 6, 11, 3, 13, 5, 8, 6, 6, 1, 13. Lihat lossnya, ya. 4, 0, 5, 3, 0, 1, 2. Tidak ada yang lebih dari 5, ya. Simple, itulah kuncinya, ya. Apalagi marketnya lagi turun seperti sekarang ini, ya. Sedewa apapun Anda, secanggih apapun sistem yang Anda gunakan, sehebat apapun strategi yang Anda gunakan, saya yakin loss tidak bisa dihindari. Yang bisa dilakukan adalah meminimalkan, ya. Contoh realnya, contoh real, ya. Kita cut loss kemarin SSIA, ya. Ini kita nggak cut loss di stop loss yang seharusnya, tetapi alhamdulillah PTR memiliki sistem. Jadi kita nggak terus patokan cut lossnya harus di level stop loss, kan stop lossnya 5% maksimal, kita stop loss 5%. Enggak. Sistem PTR itu bisa mendeteksi ketika kita beli saham tersebut
bagaimana keberlanjutannya, apakah berpotensi mengarah ke stop loss atau mengarah ke TP. Apabila mengarah ke stop loss lebih dominan, ya otomatis advisor akan mengamend atau menginstruksikan untuk menjual sebelum stop loss tercapai. Stop lossnya di berapa? Mungkin bisa dicek member PTR. Kita jual dan minus, tentu saja. Ya, nih. Jadi seperti ini ya, trading itu ada cut loss-nya. Ya kalau saya ya kan kita nggak melabeli diri sebagai dewa yang nggak pernah loss. Loss menurut kami, menurut saya, dan menurut tim di PTR adalah hal yang sangat wajar. Sehebat apapun trader, sedewa apapun Anda, ya tidak mungkin tidak loss. Tapi kita yang bisa manage kan, sebenarnya kan ini bisnis, perlu di manage. Ya, loss itu perlu, risk itu ada perlu di manage. Tidak mungkin Anda mengenolkan atau menghindari loss, nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Jadi inilah yang bisa dilakukan, yang terbaik kita lakukan. Kita loss 2,6% dari harga beli kita 454, kita jual di 442, 440. Ya, ada toleransinya tentu saja. Tidak semua orang akan on time di market. Ya, banyak hal ya. Ada yang on time full di monitor, tetapi mungkin ada gangguan di internet, bisa. Kemungkinan aplikasinya juga tidak cepat, juga bisa. Jadi mungkin saja ada stop loss ataupun TP-nya bisa lebih dari kita, gitu ya. Tetapi clear, sell ya sell, tidak ada di hold, ya, gitu ya. Kemarin ada yang bilang, "Wah, saya telat melakukan TP wine sehingga saya jual di harga yang lebih tinggi." Bagus, tetapi ada tetap kemungkinan misalkan kita melakukan amend sell ketika Anda tidak di tempat atau Anda mungkin terlambat, ya bisa saja loss Anda bisa lebih dari kita. Tetapi harusnya loss tidak lebih dari 5% karena itu batasan maksimal. Dan kalaupun Anda mengikuti itu, portofolio Anda harusnya tetap tumbuh. Ya, seperti itu ya. Jadi ada yang tanya, apakah member PTR kinerjanya akan sama persis dengan PTR? Enggak. Ya, bisa lebih dan bisa kurang. Kenapa? Ya kalau Anda mau persis, ya, Anda mau kinerjanya sama dengan PTR, pertumbuhan 100% lebih, akunnya kita pegang, tapi kita nggak mau masalahnya. Kita nggak memiliki kewenangan untuk memegang akun atau mengelola dana. Tugas kita hanya menjadi advisor, ya. Jadi seperti itu. Jadi ya itu adalah resiko. Resiko misalkan, waduh pas ada instruksi internet saya lagi gangguan, waduh pas ada instruksi saya lagi tidak siap, ya itu adalah resiko. Itu bagian dari resiko, ya. Jadi itu harus Anda terima. Misalkan kemarin kita jual 635 wine, ya, saham wine ini kita trading kemarin ya, switching ya, ini salah satu switching terbaik di perdagangan bulan Mei ini. Setelah kita cut loss ya, cut loss 2%, kita loss 2%, ya gimana ya, cut loss itu tetap nggak bagus, tapi ya gimana lagi. Habis itu kita beli wine di harga 560, kemudian sahamnya 24% naiknya. Worth it nggak? Ya sangat worth it. Kenapa begitu? Karena kita nggak bisa menghindari loss. Nggak mungkin. Wine SLCA ketika kita beli juga memiliki potensi yang sama, potensi naik ke TP tentu saja. Tetapi banyak faktor yang menyebabkan estimasi kita, prediksi kita bisa meleset. Ya, lagi-lagi itu adalah bagian dari resiko. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada yang tanya, kok PTR bisa pertumbuhannya bisa sangat tinggi, ya? Dan sekali lagi kita sangat bersyukur mungkin sejak 2020 ya. Kalau kita bilang 2020 bulan April sampai dengan November 2020 itu nggak susah lah. Karena banyak saham diskon yang kita bisa beli, mungkin pemula-pemula pun gampang untuk cari profit. Tapi ketika market seperti hari ini, seperti beberapa bulan ini, tentunya nggak gampang ya. Saya yakin itu. Yang sekarang ini kan influencer banyak tuh yang baru 2020 masuk, kemudian wah profitnya besar, ratusan persen di SMDR, wah ribuan, gampang profit. Nah, karena belinya pas 2020 ya. Coba pembelian akhir-akhir ini ya, gitu, nggak segampang itu ya.
Jadi ini adalah sebuah tantangan ya, di mana kita harus bisa menjabarkan transparan apa yang kita lakukan. Kalau kita mengklaim kita profit semua, enggak, pasti ada loss-nya. Justru yang kita perlu tonjolkan adalah bagaimana ya trader itu hebat atau tidak, di mana ya mereka mampu memanage dengan baik risk yang ada di market. Gitu ya. Bukan profit ratusan persen, tapi yang loss nyangkut juga banyak, tapi nggak diekspos, gitu ya. Nah, karena PTR nggak mungkin nyangkut, karena pasti di cut loss, nggak mungkin, dan loss pun nggak boleh 5%. Ya, kalaupun lebih dari 5%, advisornya pasti kena dan menghadap dengan saya. Dulu pernah, sekali aja, langsung saya pindah, ya. Nggak boleh, nggak disiplin, apalagi Anda diikuti oleh banyak orang. Itu salah satu edukasi yang jelek. Ketika harus cut loss, lakukan itu. Berikan edukasi, itu salah satu edukasi. Risk is real, ya. Dan Anda harus manage itu untuk dapat bertahan dan bertumbuh di market. Gak ada kata, wah saya nggak mau cut loss, saya mau tambah terus. Duit Anda berapa? Sampai kapan Anda seperti itu? Gitu loh. Masalahnya duit kita kan terbatas. Ya nggak tahu ya, kalau di luar sana mungkin yang influencer itu banyak duitnya dan nggak berseri. Kalau kami tidak mengedukasi dengan dana yang terbatas, dana yang ada limitnya. Dan mohon maaf ya, kita hanya memutar uang kita kurang lebih 50% aja. Bahkan untuk menumbuhkan kinerja PTR dalam beberapa bulan ini, kita hanya menggunakan 25 atau 30% saja. Sisanya cash on hand. Kenapa? Kita harus melihat market. Market itu dalam kondisi konsolidasi, Anda lihat. Konsolidasi turun. Kalau kita pol-polan, ya siapa yang tahu, kalau mungkin kita bisa, tapi member kita kan belum tentu bisa melakukan kedisiplinan seperti yang kami lakukan. Ya, itulah kenapa kok alasannya Yev kok nggak pernah menggunakan cash-nya dengan maksimal. Kalau Anda pelajari, boleh ya member PTR melihat cash on hand kami. Anda track sampai ke belakang 6 bulan belakang, cash on hand kita selalu di atas 70%. Average, ya. Tiap hari Anda cek. Pasti ada infonya di blotter bawah. Salah satu itu edukasi kita. Ternyata buat menumbuhkan kinerja, kita nggak perlu kok pol-polan dalam trading. Ya, kita nggak perlu kok menggunakan trading limit. Ya, gitu loh. Untuk melawan market, untuk bisa beat market. Ya. Jadi sekali lagi ya, cara yang paling terpenting adalah kita bisa memanage risiko. Kalau profit itu mungkin ya bisa lah diusahakan, tapi nggak semua orang mau dengan risk. Yang mereka mau adalah saya nggak mau cut loss, kalau turun ya saya beli lagi, kalau duitnya habis ya udah ditahan aja sampai habis, gitu ya. Sampai kapan nggak tahu. Nah itulah yang menurut saya perlu sebagai advisor, tugas saya itu perlu mengedukasi di mana orang-orang di luar sana tidak melakukan itu. Ya, jadi kami berharap penonton Yev Talk, utamanya member-member kami di PTR itu dapat memahami itu, ya. Sering cut loss itu bukan suatu hal yang bodoh, sekali lagi. Itu adalah salah satu strategi memanage risk supaya risk tidak membuat account Anda habis. Bisa nggak habis? Ya mungkin nggak, tapi ya Anda nggak akan bertumbuh karena uang Anda stuck di situ. Kalau Anda nyangkut ya. Ini salah satu yang perlu kami sampaikan untuk mengedukasi. Ya mungkin penonton Yev Talk ini kan nggak banyak, nggak wow. Walaupun akun kita udah live streaming sejak 2017, kan yang nonton paling itu aja, gitu loh. Tapi saya sangat senang bagi yang sudah nonton sejak lama bagaimana kami dulu sampai dengan hari ini. Ya kami berterima kasih. Tapi ya sekali lagi kita nggak mau ngomong yang macam-macam, kita ngomongin faktanya aja seperti itu. Dan ini nggak terjadi di bulan Mei ini. Bulan Mei tahun 2022 itu juga jelek. Ya. 2022 itu IHSG minus total 1% dalam 1 bulan ya. Dalam 1 bulan. Kita cek, coba kita lihat bulan Mei 2022. Anda bisa lihat kinerja kami ya. Nah ini ya. IHSG ini ya. Minus 1% nih. Ya. PTR plus 4%.
Jadi kalau ada yang bilang bulan Mei kabur dari market, nggak usah trading, buktinya plus 4%. Ya, Anda lihat ya, winning ratio kita 72% bulan Mei 2022. Ya, gitu. Tapi ini bukanlah segalanya. Yang terpenting apa? Anda lihat loss-nya. Ada yang lebih dari 5%? Nggak ada. Oke. Sedangkan profit kita ya macam-macam ya. Ada yang 8, ada yang 9, ada yang 11, ada yang 0. Kalau 0 seperti ini berarti ya termasuk gagal sih. Tapi paling tidak kita nggak rugi. Ya, gitu. Ini adalah salah satu yang dapat kita kenapa kok bisa tumbuh di saat market nggak bagus gitu. Marketnya jelek seperti apapun, PTR alhamdulillah. Sekali lagi kita tetap ya bersyukur karena ya tanpa keberadaan yang di atas kita nggak akan seperti ini, karena ya petunjuk-petunjuknya dan kita memiliki orang-orang yang berkompeten, kita dipertemukan dengan orang-orang kompeten. Tentu saja lihat ya, signifikan sekali. Dan semuanya ada laporan seperti ini, ada profit, ada loss-nya gitu ya. Ini yang perlu kami share di F-Talk malam ini. Dan semoga ya mungkin boleh kok Anda nggak setuju dengan kita, boleh, terserah. Anda nggak cocok juga nggak apa-apa. Tapi itulah apa adanya. Kalau ada yang tanya kok PTR aneh sekali, IHSG turun kok malah justru portofolionya bisa merealisasikan pertumbuhan. Ya itu tadi, ya cuma itu caranya. Ya, selain ya pastinya kami memiliki sistem yang dapat mencari saham-saham seperti wine. Ketika kita cut loss, kita harus lempar kemana sahamnya, modal kita. Jadi ketika kita cut loss, kita harus sudah tahu kemana kita akan ambil apa gitu ya. Jadi nggak terus cut loss habis itu, aduh sedih nih, aduh galau nih, aduh nggak mau trading lagi deh. Bukan seperti itu caranya ya. Cukup ya. Jadi itulah, apabila ada yang bertanya ya mungkin saya jawab di forum ini. Boleh bertanya lagi, boleh, silakan. Apa yang perlu dipertanyakan Anda tanya aja, kita akan jawab ya di kolom komentar tentunya. Oke, kita bahas saham ya. Mungkin nanti agak panjangan. Ini sudah berapa menit? Sudah 20 menit lebih. Oke, semoga ya nggak bosan mendengarkan tadi ya itu, tapi penting sekali karena itu case yang sering saya dapatkan di konsultasi-konsultasi. Kita baca setiap akhir pekan tuh kok ada yang begini begitu gitu ya. Oke, saya mau konsultasi mengenai saham BTN. Kemarin saya cek sudah ada pergerakan reversal naik. Apakah satu bagus nih? Saya suka nih ada konsultasi yang detail seperti ini. Ada poin satu atau poin nggak apa-apa ya. Apakah sudah layak masuk? Jika sudah, cocoknya untuk apa? Swing trade atau investing beserta planningnya. Kita sudah pernah membahas BTN. Bukannya tidak layak, tetapi banyak opsi yang lain yang lebih baik, Bang. Yang lain lebih baik banyak. So, ya kita mungkin akan lebih berpendapat untuk trading, ya. Karena lagi-lagi ya BTN ini secara kalau kita melakukan studi komparasi, dia akan kalah telak dengan bank-bank yang lain karena ya mungkin properti yang lagi kurang bagus. Market properti yang karena dia segmennya memang situ. Jadi kalau itu nggak bagus ya kita mungkin nggak akan melihat itu dulu. Kita mencari bank-bank yang lebih marginnya lebih tebal, pertumbuhannya lebih baik ya. Nah kalau untuk reversal atau tidak kita akan cek dulu. Reversal dalam hal jangka panjang atau jangka pendek nih. Kita bicara jangka panjang belum. Karena dia masih di bawah EMA. Ini weekly, oke. Kalau kita monthly ini masih jauh downtrend. Oke. Jadi fundamental menurut kami sementara ini fundamental itu kan bisa berubah mengikuti dengan kondisi market ya. Fundamentalnya akan menjadi lebih baik bisa aja kalau sektor properti tumbuh, kemudian kredit lancar ya. Mereka akan terrefleksi di pertumbuhan revenue-nya, kemudian NPL turun sehingga profitabilitasnya meningkat ya. Itu nanti, tapi sekarang ini belum sayangnya gitu loh. Nah kalau kita lihat dari teknikal jangka pendek untuk swing mungkin bisa, karena sekali lagi dia belum reversal untuk jangka panjang, dia reversal untuk jangka pendek ya. Dan ini mungkin potensi pullback ya, itu ke 0,3 yaitu ke 1400 ya. Kita bicara 1400an dulu untuk pullback kali ini untuk swing ya. Menarik atau tidak kita lihat persentasenya. Lagi-lagi kita menempatkan posisi sebagai businessman.
kira-kira cuannya oke nggak sih? 8%. Itu kita proteksi bisa di bawah 60 3%. Jadi 8 banding 3, risknya 3%, Anda bisa proteksi 3 sampai dengan 4% lah ya. Kemudian potensi upside-nya sekitar 7 sampai dengan 8% lah ya. Nah, sementara ini seperti itu. Jadi kalau menarik atau tidak, lagi-lagi saya kembalikan ke Anda. Tetapi kalau menurut saya nggak menarik sama sekali. Bukan dia nggak bisa naik, dia bisa naik 8% itu ya. Tetapi kalau saya cek nih laporan dari advisor di PTR, hampir 20 saham dengan potensi saham seperti saham wine. Ya, itu ada sekarang ini. Dan itu sedang kita proses, kita ada yang ditunggu dulu, ada yang lagi buat trading plan-nya, masukin di Stockholm. Ada Stockholm ya ini ya, minggu ini ya, nih ya. Kalau Anda baca Stockholm ya, kan ada tuh saham potensi minggu ini ya. Kok ini sih belum ya, berarti nanti Anda lihat di Stockholm di bawahnya itu saham yang menarik ya. Saham yang menarik minggu ini tuh apa gitu ya, itu ada. Nah, itu salah satunya. Dan ada juga yang misalkan ini PDPP ini ya, seperti saham PDPP minggu lalu tanggal 7 nih ya, ini lebih baik ya. Nih contohnya, ini contoh sekali lagi, contoh ya, contoh. Tapi sekarang udah naik. Jadi ada saham yang baru lagi di Stockholm minggu ini. Stockholm minggu ini. Anda bisa cek di Stockholm minggu ini, khusus member PTR tentunya. Ya, jadi kalau saham ini Anda menarik atau tidak, monggo. Kalau menurut saya upside sementara ini 8% sampai 7% kurang menarik. Karena kalau kita TP1 itu di atas 5%, TP2 itu harus di atas 10%. Harus. Tidak boleh tidak. Kalau tidak bisa, berarti itu tidak akan masuk ke hotlist Stockholm. Hotlist itu diberikan kondisional di jam bursa, Stockholm diberikan hari Minggu. Ya. Seperti itu. Kalau buat swing cocok, tapi lagi-lagi kita balikan tadi, menarik atau tidak, menurut saya kurang menarik. Tolong bahas technical Sido, apakah true back-nya sudah selesai? Oke, koreksi berarti ya. Koreksi dari uptrend. Bagus, berarti sudah memahami apa artinya pullback dan true back. Jika sudah, keberapa target pullback-nya? Wah, ini ya. Pullback itu ada kenaikan di dalam tren turun. Kalau sudah selesai true back, berarti lanjut uptrend, bukan pullback. Ya, ini dikoreksi ya. Jadi true back-nya itu koreksi dalam tren naik. Jadi tren naik itu ada koreksinya, namanya true back. Tren turun ada naiknya seperti BTN tadi, namanya pullback. Jadi kalau pullback selesai, kenaikan BBTN tadi selesai, dia lanjut downtrend. Kalau true back selesai, berarti lanjut uptrend. Begitu. Melihat pergerakan hari ini, sepertinya harga mantul di 755 yang sebelumnya menjadi support yang cukup kuat. Bisakah entry harga sekarang? Kita lupakan apa itu istilah-istilah. Yang jelas ya istilah harus benar, karena itu ada pemahaman. Nah, kita lihat apakah true back atau fase koreksi ini koreksi jangka panjang ya. Mengingat saham ini sudah cukup naik, cukup tinggi, dan sekarang ini dia true back. Ini benar true back menguji EMA 60. Jadi kalau kita lihat dari saham-saham yang jangka panjang itu tetap ada koreksi seperti ini, namanya true back, benar. Tapi kenaikan ini namanya lanjut uptrend kalau dia naik ya. Sekarang ini apakah dia sudah selesai atau belum? Menurut saya ini adalah wave C turun. Dan wave C turun biasanya, kalau saya lihat data statistik, itu kurang lebih ya sekitar 69,8% itu akan sejajar dengan wave A ya. Berarti ada probability sekitar 70%-an dia akan sama dengan wave A. Wave A di mana? Kita sebut area aja ya. Areanya di 720, 715 sampai dengan 635. Jadi di area inilah kemungkinan wave C. Ya, wave C. Ini kan ini A, B, C. Seperti itu. Nah, ini kan menggunakan monthly. Kalau kita menggunakan daily, apakah sudah ada tanda-tanda dia akan potensi untuk
selesai wave C. Wave C ini kan juga membentuk tren turun. Nih, belum. Ya, jadi throwback ini selesai kalau wave B ini dipatahkan. Atau tren turun B ini dipatahkan. B ke C ya, B ke C. Gitu ya. Jadi sementara ini mungkin ini adalah support ya, ini adalah resist sebelumnya dan ditembus menjadi support. Ini diuji sekarang ini. Potensi naik saat ini itu masih di sekitar 815. Ini masih proses naik wajar untuk proses turun ke sini. Seperti itu. Nah, Anda mau apa enggak? Monggo. Kalau saya enggak ya karena belum. Kurang. Saham BMRI prospek kedepannya gimana untuk jangka panjang? Jangka panjang tentunya BMRI nggak usah pintar-pintar pasti tahu ini bagus. Tetapi kan timing masuknya itu kan nggak sekarang, kan ini sekarang sudah naik, ya, gitu loh. Kapan beli BMRI terbaiknya? Ya pas crash seperti tahun 2020 misalkan, atau koreksi-koreksi yang cukup ya oke, mesti Juli 2022 ini ya. Pokoknya kalau invest kita menggunakan money seperti ini, kita lihat dia semakin dekat dengan EMA. Ini ya kita lihat semakin dekat dengan EMA. Kalau kondisi normal nggak ada sesuatu yang besar di ekonomi seperti 2020, dia akan paling tidak ya di EMA 60 ini area-area yang mungkin bisa kita pertimbangkan untuk masuk ya. Tapi kalau sekarang ini lihat jaraknya dari EMA 60 sangat jauh. Anda punya risk 24% mau? Kan enggak. Fundamental boleh bagus tapi enggak selalu kita beli ketika kita melihat ini bagus. Mungkin kita perlu menunggu, mungkin kita sabar, ya. Pasti turun nggak? Ya tentunya namanya market ya ada naik dan turun ya tentu saja tetap ada peluang untuk turun. Dan ini sifatnya dinamis ya. Nanti EMA-nya dia bisa naik seiring dengan berjalannya waktu. Yang jelas kapan waktunya dan berapa harganya kita belum bisa tentukan. Yang jelas sekarang ini bukan waktu yang tepat untuk beli BMRI sekalipun fundamentalnya top, ya, gitu. Jadi kita perlu tahu itu juga. Kalau Anda bertanya dengan saya invest nggak cuma fundamental yang dilihat, teknikal juga saya lihat. Masalahnya seperti itu. Kalau cuma lihat fundamentalnya, belilah gitu. Tapi kalau kita ngelihat seperti yang kami alami, tentunya kita akan menunggu teknikalnya masuk atau teknikalnya hitung-hitungannya cocok gitu ya. Oke, seperti itu kira-kira. Kita lanjut. Bagus nggak untuk jangka panjang saham ITMG? Nggak bagus. Menurut saya semua saham komoditis nggak bagus untuk jangka panjang. Bagusnya untuk swing jangka menengah. Kenapa begitu ya? Anda lihat chartnya ini ya naik dan turun. Yang bagus seperti BMRI ini bagus. Ya, tapi sekali lagi ini pun juga harus menunggu koreksi. Menunggu diskon harga. ITMG ini ya kalau siklusnya lagi naik ikuti, kalau siklusnya lagi selesai atau berakhir ya udah. Sekarang ini kan siklusnya udah turun, buat apa? Nanti kalau siklusnya udah mulai naik lagi kita ikuti lagi. Gitu ya. Jadi cara mengenali saham ini cocok nggak untuk jangka panjang itu lihat nih wave-wave-nya signifikan seperti ini berarti nggak cocok, nggak stabil harganya. Kalau saham yang bagus untuk jangka panjang, kalau kita beli dan kita tenang hold dalam jangka waktu mungkin 5 tahun, 10 tahun, ya dia harus paling tidak 5 sampai dengan 10 tahun itu dia mengalami pertumbuhan. Sedangkan saham ini, TMG ini lihat dari 2011 sampai dengan 2022 ini naik dan turun. Bayangkan kalau Anda dalam posisi misalkan koreksi yang terjadi di bulan Mei 2012 sampai dengan saat ini Anda belum profit. Nah, kan sayang uangnya. Artinya apa? Ini tidak cocok untuk jangka panjang. Cocok apabila kita melihat dia siklusnya lagi naik. Ikuti itu. Menurut saya seperti itu ya. Kalau menurut yang lain mungkin beda. Nggak apa-apa. Pak, untuk ASLC sebaiknya masuk di berapa untuk trading? Proteksi di berapa? Oke, kita lihat ASLC. Ini saham baru ya. Kemudian saham ini juga dalam proses reversal. Untuk trading, saya rasa saat ini dia berpotensi untuk ke 120. Ya, 120 ini menarik atau tidak kita harus hitung juga karena
itu adalah neckline ya, sekitar 11%-an, 11%, 11-12 lah ya. Kemudian risknya itu sekitar ke EMA 60 itu sekitar 9%-an. Jadi ya kurang terlalu menarik kalau saat ini. Kalau Anda mungkin masuknya di harga 100 atau di bawah 100 sedikit 99 dan masih hold saat ini, Anda siap-siap untuk take profit di 120 ini. Tentunya profitnya beda ya. Nah, 20-an persen ini tentu saja masuk ke kriteria swing untuk PTR. Tapi kalau di hari ini sekarang ini melihat harga 110 potensi ke 121, untuk TP2-nya kurang, TP1-nya mungkin bisa, tapi untuk TP2 nggak bisa gitu ya. Seperti itu untuk sementara ini. Lanjut. Selamat siang Pak Yev, tolong bahas saham kios. Apakah sudah mulai uptrend? Saya memiliki average 135. Apakah dalam jangka pendek bisa kejemput di harga 135 atau sebaiknya saya cut loss di harga berapa? Terima kasih, semoga Pak Yev dan tim sehat selalu. Terima kasih Pak Firman, semoga Pak Firman juga sehat dan sukses selalu ya. Untuk kios harga 135 sekarang harganya berapa? Saya juga nggak perhatiin ya. 84. Ini udah lama nggak dibahas ini. Nah, sekarang ini kita nggak muluk-muluk ya. Kita melihat ini potensinya ke EMA 60 itu 98. Jadi kalau biasanya saya baca di konsultasi posisinya nyangkut ya, kemudian plan jangka pendek ya, kita akan menyiapkan resist terdekat di jangka pendek. Nah, resist jangka pendek yang mungkin dicapai ya, kita nggak mau ngomong memberikan harapan dia bisa balik ke 135 karena memang belum ada kelihatan potensi ke sana gitu kan ya. Kalau saya mungkin melihat saham kios ini bagusnya itu ke level psikologis 100 ke 135 maybe, tapi mungkin butuh proses ya, dimana kita lihat pelajari di historicalnya ketika dia break dari EMA 60 ya, karena kami menggunakan EMA 60, dia akan berproses terlebih dahulu. Seperti apa prosesnya? Nih ya, ini breakout ya, dia breakout bisa ke 111 110, kemudian dia bisa balik turun ke sini dulu membentuk higher low dulu. Nah, sedangkan sekarang ini belum gitu loh. Jadi kita akan lihat seperti ini pembentukan pengujian EMA 60 sampai dengan level 100 dulu. Kalau di atasnya itu kita lihat nanti prosesnya. Kalau misalkan sudah punya di modal yang cukup tinggi seperti itu, ya tergantung. Kalau modal Anda PV Anda mungkin kurang dari 5, kita malah justru bisa nambah. Tapi kalau PV-nya sudah maksimal ya, kita harus pikirkan di jangka pendek ini kita bisa kurangi ketika dia mengalami kenaikan ke resist yang possible dalam jangka pendek. Ya, seperti itu. Bang, saya tiap hari beli saham ARB. Menarik nih. Ini saya sudah baca sebenarnya. Bang, saya tiap hari beli saham yang ARB. Nekat saja. Jadi jam 10 pagi saya masuk saham yang sudah minus 6 lebih, resikonya ada 2. Kalau saham yang nggak gerak lagi saya nggak bakal rugi. Ini bakal ya, mungkin saya anggap bakal rugi. Tapi kalau siangnya dia gerak ke minus 4321 atau plus, saya udah untung. Betul sekali. Tetapi ini masalahnya, kalau nggak gerak lagi, kalau besok terus ARB lagi ya. Nah, lanjut. Jadi resikonya tuh ini, resikonya 1, kalau nggak gerak lagi berarti besok turun lagi potensinya, seperti itu kan. Nah, ini bukan risikonya. Anda dia naik, mungkin dia minusnya berkurang 4, itu udah profit ya, bener. Nah, tinggal nunggu besoknya kalau ARB lagi ya saya beli lagi. Nah, ini kalau ARB lagi 1 kali mungkin Anda bisa beli lagi. Kalau ARB berjilid-jilid, duit dari mana? Ya kalau duit Anda itu duitnya nggak berseri, Anda tinggal kalau ARB, Mak tolong kasih duit, Pak tolong kasih duit, nih mau beli lagi. Terus kayak begitu, duitnya nggak habis-habis, monggo jalankan aja seperti itu ya, nggak saya larang, nggak apa-apa kayak gitu, coba terusin ya. Tapi syukur kadang dapat yang langsung arah setelah ARB 1-2 kali. Wow, hebat ya. Kayak hari ini saya dapat arah di aman 25% setelah ARB 2 kali. Minus 9% kemarin, tapi baliknya cukup banyak. Good ya, bagus. Baja juga saya dapat setelah ARB, tapi saham yang masih ARB juga banyak. Nah,
Itu ya. Jadi ya mungkin Anda profit 1-2 kali, habis itu rugi, nyangkut. Nah, kayak Pipa, NCKL, MTWI, dan TRJ. Saya beli terus, malahan pas ARB ya nggak apa-apa lah. Berani resiko, yang penting jangan besar-besar modalnya. Jangan besar-besar modalnya itu ada hitungannya, nggak sembarangan. Ada besar dan kecil itu kan setiap orang ada ukurannya. Kalau di kami ya ada, kalau namanya trading nggak boleh namanya terlalu besar atau terlalu kecil juga nggak boleh. Harus ideal, proporsional. Saya percaya sih kalau ARB kan digoreng bandar kalau sahamnya gorengan, dan ada yang nampung. Nggak mungkin kan yang nampung mau dijual rendah pasti nanti dinaikin lagi. Bisa jualan di harga, saya nggak tahu kalau itu ya. Jadi ada juga yang jualan di harga yang lebih rendah dari harga beli juga banyak. Dan saya percaya kalau saham nggak bakal hancur cuma gara-gara ARB. Banyak saham ARB hancur, banyak. Yang delisting itu biasanya sebelumnya ARB berturut-turut. Habis itu kena kasus delisting. Nah, seperti itu. Walau ada yang parah kan 1, 2, 3 saja. Walau mengabaikan beberapa trade itu juga sama saja Anda ya abai, atau ya tentu saja itu tidak bagus. Itu ya. Yang lain banyak yang tiba-tiba arah. Hitung-hitungan lagi-lagi ya. Anda catat saja banyak yang untung atau banyak yang rugi gitu loh. BTW saya pemula banget, baru 1 bulan tahu saham dan trading. Gimana bang, pendapat saya salah besar atau gimana? Mohon pencerahannya. Saya nggak bisa menilai Anda salah besar atau gimana. Yang jelas apa yang Anda lakukan tidak sesuai dengan prinsip yang kami lakukan tentunya. Jadi kalau Anda merasa profit ya Anda, lagi-lagi ya, saya tidak ingin menjustifikasi oh kamu itu salah, oh kamu itu benar. Intinya satu, kalau Anda lakukan strategi apapun itu, mau lihat bintang jatuh, kemudian lihat angin kemana bertiup, Anda jadikan itu sebagai patokan trading dan itu menguntungkan, monggo jalankan. Ya. Tetapi sekali lagi prinsip seperti ini tidak kami lakukan di PTR tentunya. Ya. Orang kita profit 5% aja nggak mau, apalagi di bawah ARB berjilid-jilid. Kemudian ARB kemudian nyangkut. YEF udah nggak ada, mungkin dari 2017 udah nggak ada gitu ya. Jadi tentu saja ini tidak sesuai dengan prinsip yang kami lakukan. Kalau Anda tanya, saya nggak mungkin melakukan ini. Ini namanya hoki-hokian kan. Tapi ya kalau Anda untung, Anda merasa itu bagus untuk Anda dan duit Anda pastinya tidak berseri, monggo. Ya, kalau kami kan duitnya kan sedikit, terbatas. Kami nggak mungkin terus-terusan melakukan averaging down, beli terus sampai dia nunggu arah lagi atau naik gitu ya. Itu duit kita kan sedikit Mbak. Jadi kalau Mbak duitnya banyak, duitnya nggak berseri, ini cocok mungkin ya. Tapi ya silahkan sampai berapa nanti ya, biarkan market yang memberikan penilaian Anda itu benar atau salah. Saya tidak berhak menilai Anda itu benar atau salah. Anda nilai diri Anda sendiri gitu ya. Nanti dari hasilnya seperti apa. Kalau Anda bisa bagus ya berarti Anda cocok melakukan itu gitu ya. Jadi sekali lagi YEF tidak bisa menghakimi ini strategi ini bagus, strategi ini busuk, strategi ini jelek, strategi ini bobrok, atau ini strategi keren, bagus. Enggak bisa. Karena ya untuk tahu itu ya kita harus tahu cara penilaiannya yang objektif seperti ini. Kita catat semua transaksinya dari waktu ke waktu. Seberapa lama kita bisa survive, seberapa lama kita tumbuh, ya itulah nilainya ya. BTN bagus nggak untuk jangka pendek, tadi kita sudah bahas ya. BTPS bisa masuk di berapa untuk invest, kemarin sudah kita bahas juga. Kita ulangi sedikit bahwa BTPS sekarang ini masih belum mencapai target turun, dan untuk invest kalau saya mungkin tidak sekarang ini waktunya, nunggu dia sampai dengan reversal. Kapan waktunya saya nggak tahu, nanti kalau ada yang bertanya pas dia reversal ya kita kasih tahu. Sekarang ini belum, dia masih turun ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian Talk malam ini. Semua yang kami sampaikan tujuannya hanya berbagi apa yang kami miliki, ya kami alami, kami bagikan di Talk ini. Semoga memberikan manfaat. Mungkin tidak semuanya Anda cocok, tidak masalah. Perbedaan itu adalah hal yang bagus, hal yang wajar dan manusiawi. Anda ambil yang menurut Anda cocok, kalau nggak cocok ya dilupakan saja. Itu saja. Apabila Anda ingin berkonsultasi dengan kami, jangan lupa untuk join layanan kami. Kalau Anda trader, joinnya PTR. Kalau Anda investor, join PIR atau Anda investor syariah, Peers tentunya. Yang jelas ya, yang Anda dapatkan apa saja Anda bisa pelajari di website. Anda baca-baca di website kami ya sebelum Anda bertanya ke admin. Kalau ada yang mungkin kurang
informasinya bisa langsung ke admin di WA ataupun di Telegram, tanya-tanya di sana, silahkan nanti akan dijawab di jam kerja. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian IFTalk malam ini. Semua yang kami sampaikan ini adalah opini pribadi, analisis pribadi, bisa benar dan bisa salah. Jadi Anda harus lakukan PR di rumah, apa yang sekiranya trading plan, investing plan, terserah Anda lakukan itu dan Anda jalankan itu sesuai dengan apa yang Anda yakini. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.